ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhat talabah? Alhamdulillah bi khairin. Masa'al khair. Masa'al khair. Alhamdulillah sudah bisa menjawab. Nanti kalau saya tanya kaifa halukum, jawabannya bi khairin. Alhamdulillah, ya. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Mari kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir tematik. Pada hari ini kita akan membahas yaitu surat Al-A'raf ayat 175. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-A'raf ayat 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ya, cukup kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu, dan bacakanlah
wahai Muhammad, alaihim kepada mereka, naba'alladzi atainahu ayatina, kisah tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kepadanya. Fansalakha, maka dia berlepas diri, minha, dari ayat. Fa'atsba'ahu asyaitana, maka setan menjadikan dia mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na, dan jika kami kehendaki, la rafa'nahu, kami akan mengangkatnya, biha, dengan ayat. Walakinnahu, akan tetapi dia, akhlada ilal ardi, cenderung kepada kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya sebagaimana perumpamaan seekor anjing. In tahmil alaihi, jika engkau menghalaunya, yalhath, lidahnya menjulur, au tatrukhu, ataupun engkau meninggalkannya, yalhath, lidahnya menjulur. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasah, maka ceritakanlah kisah ini, la'allahum, agar mereka yatafakkarun, mereka berpikir. Sa'a mathalanil qaumu, inilah sejelek-jelek perumpamaan bagi kaum alladzina kadzdzabu biayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadlimun, dan jiwa mereka termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. May yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang merugi. Walaqad dara'na, dan benar-benar telah kami siapkan, li jahannama,
neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi, sebagian besar dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka mempunyai hati, mempunyai pikiran, tetapi tidak dipergunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, karena mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha, karena mereka mempunyai telinga tetapi tidak untuk mendengarkan dengannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anakku sekalian, ayat ini mempunyai sebab diturunkannya ayat, yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah seorang alim, seorang ulama yang mengetahui, memahami tentang syariat, yang mendalami tentang agama. Akan tetapi ulama ini meninggalkan, melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa tafsir, seorang alim ini disebut namanya yaitu Bal'am. Bal'am, seorang ulama, seorang ahli ilmi yang meninggalkan ilmu agamanya karena lebih cenderung dengan kehidupan dunia. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkisahkan seorang ulama ini. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Wahai Rasul Muhammad, bacakan kisah tentang seorang yang diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang diberi ilmu agama dan ilmu syariat, akan tetapi dia melepaskan diri dari tugasnya. Karena apa? Karena cenderung kepada kehidupan dunia. Karena hanya ingin mendapatkan dirham yang tidak banyak, yang sangat-sangat sedikit. Dan ternyata pada zaman kita ini banyak ulama yang melepaskan diri, banyak ulama yang menjual syariat, menjual agamanya demi untuk mendapatkan
harta, kekuasaan, mendapatkan jabatan di dalam kehidupannya. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan satu contoh yang tidak baik, yaitu seorang ulama yang menjual agama, menjual ilmunya, menjual kepandaiannya untuk kehidupan dunia. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan mengejarnya, merayunya, dan kemudian menjadi anggota, menjadi pengikut dari setan itu. Fakana minal ghawin, maka ulama yang seperti ini adalah ulama yang sesat. Ini peringatan bagi kita semuanya. Ada namanya ulama ulama yang hanya menjual agama, menjual hukum, menjual syariat. Itulah yang dinamakan ulama Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat ulama ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah. Kalau seandainya ulama ini teguh, kokoh di dalam pendirian mengangkat syariat, menjalankan syariat, menegakkan syariat, maka Allah akan mengangkat ulama ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi ulama ini lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Sayyidina Ali pernah mengatakan, sayati zamanun, akan datang pada suatu nanti, yaitu zaman al-qailu fihi bil haqqi qalilun, seorang ulama yang mengatakan kebenaran sangat sedikit sekali. Wal qawlu anil haqqi kalilun, dan perkataan yang benar menjadi tumpul. Dan ternyata pada hari ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbukti. Tidak banyak orang yang berani mengatakan kebenaran. Sangat sedikit sekali orang yang berani mengatakan di depan penguasa kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Dan perkataan yang dulunya dia tegas mengatakan ini haram, ini halal, sekarang menjadi kalilun, menjadi pelo. Kalau qalilun itu sedikit, kalau kalilun apa? Pelo. Pelo itu tidak jelas antara ini perkataan haram ataupun halal. Jadi para kiai-kiai yang diberikan jabatan oleh negara, yang menempati jabatan-jabatan strategis yang menghasilkan uang, maka kiai itu akan menjadi pelo. Yang mestinya dia tahu bahwa sesuatu itu haram, maka dia mengatakan halal, tidak tahu ataupun diam.
Itulah kiai-kiai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian nanti bila mana kalian menjadi ulama, menjadi kiai, tidak terpengaruh dengan iming-iming jabatan, iming-iming uang, iming-iming harta, sehingga fatwa-fatwa yang kalian sampaikan tentang kebenaran tidak tergadaikan hanya dengan uang atau dengan jabatan. Amin. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh ini, perumpamaan yang seperti ini adalah perumpamaan yang sangat buruk sekali. Allah memisalkan seorang ulama yang menjual ilmunya, menjual agamanya, menjual syariatnya demi uang itu diumpamakan seperti anjing. Seperti anjing. Di dalam Al-Quran ada beberapa perumpamaan terhadap hewan-hewan yang jelek. Satu, perumpamaan anjing. Kedua, perumpamaan dengan babi. Ketiga, perumpamaan dengan keledai. Ya. Jadi kalau anjing ini ketika diberi makan dia masih menjulurkan lidahnya. Ketika ditinggal pun menjulurkan lidahnya. Itulah sifatnya anjing. Kalau babi itu adalah hewan yang tidak punya rasa malu, yang sudah terputus rasa malunya. Bahkan babi ini sanggup memakan kotorannya sendiri. Inilah perumpamaan manusia dengan babi. Kalau keledai itu adalah perumpamaan hewan yang paling bodoh dan suaranya tinggi. Maka orang yang bersuara tinggi dan dia bodoh itu termasuk diumpamakan yaitu seperti keledai. Ya. Ada 3 perumpamaan dari hewan yang perumpamaan ini tidak boleh ditiru. Jadi seorang kiai, seorang ulama, seorang alim yang menjual agamanya, menjual syariatnya hanya untuk kepentingan duniawi saja, itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan anjing. Tapi kalian tidak boleh mengatakan ulama itu seperti anjing, tidak boleh. Ya, tapi ini Allah sendiri yang memperumpamakan. Ulama yang menjual agama, ulama yang menjual syariat, bahkan menghina agamanya sendiri untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, maka orang ini di dalam Al-Quran disebut dengan anjing. Sa'a mathal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini adalah sejelek-jelek Allah memperumpamakan. Ya, memperumpamakan seorang alim yang tahu agama, yang tahu syariat, tetapi dia menjual agamanya dan menjual syariatnya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, berikan hidayah kepadanya, maka dia termasuk
orang yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka orang ini akan menjadi orang yang merugi. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak ayat yang terakhir Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, dan benar-benar kami siapkan neraka jahanam. Bagi siapa? Bagi jin dan manusia. Kenapa manusia disiapkan oleh Allah untuk menempati neraka jahanam? Satu, karena mereka mempunyai pikiran, mempunyai otak, mempunyai hati, tapi pikirannya, otaknya tidak dipergunakan untuk berpikir terhadap hal-hal yang baik. Padahal dalam diri kita ini ada sebuah benda, ada sebuah bagian, yang mana bagian ini apabila ini baik maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik, dan apabila bagian ini jelek maka seluruh tubuhnya akan menjadi jelek. Apa itu? Hati. Hati manusia. Kalau hatinya baik, semua baik. Tapi kalau hatinya itu penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, penuh dengan hasud, penuh dengan kebencian, maka seluruh tubuhnya akan menjadi jelek. Dan orang yang punya sifat-sifat seperti ini, dia tidak akan bisa tenang, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang, nyaman. Karena apa? Karena hatinya itu sudah rusak. Maka hati ini adalah sebagai komandan. Kalau hatinya memerintahkan satu yang jelek, maka akan menjadi jelek. Maka perbaikilah hati kita. Bagaimana memperbaiki hati kita? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu selalu menyebut, berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Bersyukur kepada Allah, maka dia akan sembuh daripada kebencian, sembuh daripada kedengkian, sembuh daripada hasad. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu akan menjadikan hati kita itu tenang. Maka kalau hatinya tenang, maka sudah tidak ada lagi perasaan, pikiran jahat, pikiran dengki, pikiran hasad, benci. Karena itu semuanya penyakit. Ya, anakku sekalian, kalau kalian mempunyai masalah, selesaikan masalah itu. Jangan ditahan sehingga menjadi suatu penyakit, kemudian menjadi suatu yang menjadikan konsentrasi kalian terganggu. Coba kalau kalian punya masalah, kalian punya seolah punya musuh dengan teman kalian, kalian akan mikir, ya, kalian akan berpikir bagaimana menjatuhkan temannya, mengalahkan temannya, dan itu kalian tidak akan bisa fokus di dalam pelajaran, di dalam hafalan. Maka buanglah semuanya itu. Buang rasa dengki, buang rasa hasud, rasa benci. Insya Allah hati kalian akan tenang. Lahum a'yunul la yubsiruna biha, karena mereka mempunyai mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Karena dosa bisa datang dari mata, ya. Jadi akibat daripada dosa dari mata ini sangat besar sekali.
Lahum adhanun la yasma'una biha. Karena mereka mempunyai telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ada pengajian tidak pernah mau datang, mendengarkan nasihat dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, kalian tidak mau mendengarkannya, masuk telinga kanan langsung keluar dari telinga kiri, tidak pernah dimasukkan dalam hatinya. Seperti apa? Seperti burung piyuk, burung kakak tua. Ya, dia bisa mengucapkan tapi tidak bisa melaksanakan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Jadi ada kisah yang menarik sekali. Ada seorang ulama diberi hadiah muridnya, yaitu burung kakak tua, burung beo. Burung kakak tua atau burung beo ini dia pandai untuk menirukan suara manusia. Dia pandai ketika ada orang mengatakan assalamualaikum, dia assalamualaikum mengikuti. Ya, kalau ada orang assalamualaikum, 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 dia juga pintar bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Tapi satu saat burung ini diterkam oleh kucing. Dan burung ini ketika diterkam itu dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi dia menjerit gitu. Maka ketika ulama itu melihat kejadian ini, dia menangis. Kemudian santrinya bertanya, wahai guru kami, kenapa engkau menangis? Apakah karena matinya burung beo ini? Kalau memang itu nanti akan saya carikan lagi. Tapi kata seorang ulama ini mengatakan, saya ini menangis bukan karena matinya burung beo ini. Yang saya tangisi adalah burung ini pandai mengucapkan kalimat syahadat, pandai menirukan kalimat syahadat, tetapi ketika dia dimakan oleh kucing, dia tidak mengakhiri hidupnya dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia berteriak-teriak. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ini tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Dia hanya mengucapkan kalimat syahadat tetapi tidak sampai kepada hatinya. Na'udzubillah katanya. Kalau ada orang yang mengatakan kalimat syahadat setiap hari-harinya, tapi ketika menjelang kematian, menjelang sakaratul maut, dia tidak bisa mengatakan kalimat syahadat itu. Karena apa? Karena apa yang dikatakan, yang dilafadzkan kalimat syahadat itu hanya sebatas di dalam atau di bibirnya saja, tidak sampai ke hati. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Orang mengaku Islam, mengaku beriman, KTP-nya Islam, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau zakat dan lain sebagainya. Itu orang ini nanti ketika menjelang sakaratul maut, menjelang wafatnya, dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ya, itulah sebabnya.
Jadi orang yang hanya mengucapkan kalimat syahadat dan tidak sampai di hatinya, ditandai tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak berbuat, mereka itu seperti binatang. Orang yang menjual agama, menjual syariatnya, itu seperti binatang. Balhum adhal, mereka itu lebih sesat. Kenapa? Binatang tidak diberi Allah kitab, binatang tidak dikirim kepadanya rasul-rasul, tidak diberi hidayah, tidak diberi akal. Sementara manusia diberi akal oleh Allah, dikirimkannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Alkitab, tapi perbuatannya seperti binatang, maka dikatakan balhum adhal. Mereka itu lebih sesat daripada binatang, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat, dari amal-amal yang dapat melalaikan kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hello.